Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai budaya organisasi PT Gojek Indonesia. Presentasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana budaya organisasi Gojek berperan dalam mendukung kinerja perusahaan serta pencapaian tujuan ekonomi dan sosialnya. Presentasi ini disusun oleh saya Fauzan Maulana Hafiz, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Baik, langsung saja ke slide berikutnya, yaitu profil perusahaan. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan teknologi asli Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Awalnya Gojek hanya beroperasi sebagai layanan pemesanan ojek melalui call center. Namun seiring perkembangan teknologi digital, Gojek bertransformasi menjadi sebuah super app yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengantar makanan, logistik, dan pembayaran digital. Dalam perkembangannya, Gojek tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa, tetapi juga sebagai penghubung ekosistem digital yang melibatkan jutaan mitra dan pelaku UMKM. Oke, selanjutnya sejarah dan perkembangan perusahaan. Perjalanan Gojek dimulai pada tahun 2010 dan mengalami perkembangan pesat sejak peluncuran aplikasi resminya pada tahun 2015. Transformasi ini mendorong peningkatan jumlah pengguna dan transaksi secara signifikan. Pertumbuhan Gojek hingga menjangkau jutaan pengguna di Asia Tenggara, menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki budaya organisasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar. Seperti pada tahun ini, Gojek mendukung dalam layanan transportasi, pengantar makanan, logistik, dan pembayaran digital. Oke, selanjutnya model bisnis dan ekosistem Gojek. Gojek menerapkan model bisnis berbasis platform ekonomi, yaitu menghubungkan penyedia jasa dan konsumen melalui satu aplikasi integrasi. Dalam model ini, Gojek berperan sebagai fasilitator yang menyediakan teknologi dan sistem, bukan sebagai pemilik langsung seluruh aset operasional. Pendekatan ini memungkinkan Gojek tumbuh dengan cepat dan fleksibel. Dari sisi budaya organisasi, model ini menuntut adanya kolaborasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan para mitra. Cameron dan Quinn menyebutkan bahwa organisasi dengan model kolaboratif cenderung mengembangkan budaya yang fleksibel dan berbasis hubungan. Hal ini terlihat pada cara Gojek membangun ekosistem yang saling bergantung antara mitra pengemudi, UMKM, dan konsumen. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Tujuan perusahaan PT Gojek Indonesia. Tujuan PT Gojek Indonesia tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang luas. Gojek memiliki tujuan utama untuk mempermudah kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan ini menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas perusahaan dan membentuk budaya organisasi yang inovatif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Handoko, tujuan organisasi berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh aktivitas manajerial dan operasional. Dalam konteks Gojek, tujuan perusahaan menjadi dasar pembentukan budaya organisasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pemangku kepentingan dengan tujuan yang jelas. Seluruh elemen organisasi, baik karyawan maupun mitra, memiliki arah yang sama dalam menjalankan peran masing-masing. Selanjutnya, tujuan ekonomi. Dari aspek ekonomi, tujuan utama Gojek adalah menciptakan bisnis yang berkelanjutan melalui pertumbuhan pendapatan dan perluasan pasar digital. Gojek memiliki tujuan utama untuk mempermudah kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan ini menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas perusahaan dan membentuk budaya organisasi yang inovatif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dari sisi ekonomi, Gojek bertujuan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan dan perluasan pasar digital. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Selain berorientasi pada keuntungan perusahaan,
Tujuan ekonomi Gojek juga mencakup peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi dan pelaku UMKM, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang bersifat inklusif. Baik, tujuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain tujuan ekonomi, Gojek juga memiliki tujuan sosial yang kuat melalui sistem kemitraan. Gojek memiliki menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat, khususnya mitra pengemudi dan pelaku UMKM. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa hambatan yang besar. Pendekatan ini sejalan dengan konsep creating shared value, di mana nilai ekonomi dan nilai sosial diciptakan secara bersamaan. Oke, selanjutnya tujuan strategis. Dalam menghadapi persaingan industri digital yang dinamis, Gojek menetapkan tujuan strategis berupa inovasi berkelanjutan dan penguatan ekosistem digital. Integrasi berbagai layanan dalam satu aplikasi menjadi strategi diferensiasi yang membedakan Gojek dari pesaingnya. Budaya organisasi yang mendorong kreativitas dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam menjaga keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, tujuan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Dalam jangka panjang, Gojek bertujuan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam ekosistem ekonomi digital regional, fokus pada penguatan teknologi, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Orientasi jangka panjang ini didukung oleh budaya organisasi yang menekankan pembelajaran berkelanjutan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya pada teori budaya organisasi. Analisis budaya organisasi Gojek dapat dijelaskan melalui beberapa teori, salah satunya teori Edgar Schein. Menurut Schein, budaya organisasi terdiri dari artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar. Pada Gojek, artefak terlihat dari penggunaan teknologi digital dan sistem kerja yang fleksibel, sementara nilai dan asumsi dasarnya berfokus pada inovasi dan pemecahan masalah sosial melalui teknologi. Selanjutnya, budaya organisasi PT Gojek Indonesia. Budaya organisasi Gojek ditandai oleh nilai kecepatan, inovasi, fokus pada pelanggan, serta tanggung jawab sosial. Nilai ini menjadi pedoman dan aktivitas kerja sehari-hari baik bagi karyawan maupun mitra. Budaya yang kuat ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya implementasi budaya organisasi. Implementasi budaya organisasi Gojek terlihat dalam sistem kerja yang fleksibel dan kolaboratif. Pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh proses operasional menunjukkan bahwa nilai inovasi benar-benar diterapkan secara nyata. Konsistensi antara nilai dan praktik kerja menunjukkan bahwa budaya organisasi Gojek telah terinternalisasi dengan baik. Oke, selanjutnya dampak budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan. Budaya organisasi yang kuat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nilai inovasi, kecepatan, membuat Gojek mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Selain itu, budaya kolaborasi meningkatkan kinerja karyawan dan mitra, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan pelanggan dan citra positif perusahaan. Selain itu, budaya organisasi Gojek juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan mitra. Nilai kolaborasi dan rasa kepemilikan yang kuat mendorong terciptanya hubungan kerja yang produktif dan bertanggung jawab sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, budaya organisasi PT Gojek Indonesia merupakan faktor kunci dalam mendukung pencapaian tujuan ekonomi, sosial strategis, dan jangka panjang perusahaan. Budaya yang adaptif dan inovatif tidak hanya menciptakan keunggulan kompetitif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Gojek tidak hanya mampu menciptakan keunggulan kompetitif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa
budaya organisasi bukan sekadar nilai simbolik, melainkan fondasi strategis bagi keberhasilan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.